Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan waktu ini sehubung acara sangat padat, jadi saya bikinkan rekaman ini di jadwal akhir dari kegiatan saya di hari ini, yaitu ini di malam hari ya. Barakallahu fikum, sahabat remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita singgung kemarin, bahwasannya kondisi remaja hari ini dalam keadaan yang sangat-sangat sekali tidak stabil. Kenapa? Adalah disebabkan karena banyaknya problematika di mana dari kecenderungan atau pemahaman bahasanya yang disebut remaja itu belum dewasa. Padahal remaja hari ini, yang disebut remaja hari ini, mereka yang sudah menginjak usia 20 tahun ke atas. Dan itu sebenarnya bukan remaja lagi, tapi sudah kedaluarsa dari tingkat remaja. Kenapa? Di mana remaja hari ini yang disebut remaja 20 tahun ke atas itu banyak problematikanya, banyak masalah-masalahnya, baik fisik maupun pola pikirannya. Dan bahkan remaja-remaja hari ini itu gampang terobsesi daripada sesuatu yang belum tentu dia mampu, sehingga kadang dia gampang tersinggung, gampang marah, gampang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain atau perkataan orang yang lebih senior, atau mungkin orang tuanya sendiri pun perkataannya kurang didengar. Dan ini terjadi karena apa? Kalau secara umum ya, remaja kenapa egois? Remaja itu kadang berontak terhadap yang menjadikan selama ini jadi lingkungannya, apakah dia dari lingkungan rumah atau lingkungan dari pesantren atau lingkungan dari sekolahan. Kadang dia berontak, ingin melawan, ingin keluar daripada lingkungannya. Apa yang menyebabkannya? Salah satu adalah ketidakstabilan hormon yang sedang membentuknya. Yaitu apa? Terjadinya idealis dari para remaja itu adalah ketika dia tidak bisa mentransferkan perkembangan hormon yang sedang berubah di dalam tubuhnya, di mana fase anak-anak berubah menjadi dewasa, yaitu ada hormon yang bergerak berlipat ganda dalam tubuhnya, yaitu di mana kalau laki-laki ada hormon testosteron, kalau perempuan itu estrogen. Itu dua-duanya sangat-sangat sekali menjadikan watak, pola pikir, dan fisik daripada remaja ini tidak stabil. Misalnya dari fisik, gampang terjadi jerawat misalnya, itu secara umum, pada jerawatan di muka. Dan banyak kalau tidak terjadi jerawat justru akan lebih berbahaya. Terjadi gelembung-gelembung benjolan di kelenjar tiroid atau di ketiak atau di selangkangan. Dan bahkan ada yang timbul menjadi gatal di lipatan-lipatan di tubuh, baik di tangan, di ketiak, di selangkangan. Itu banyak sekali terjadi pada remaja-remaja hari ini. Itu secara fisik. Dan fisik yang lain juga mungkin jadi gampang pusing, gampang sakit perut, atau mungkin
terjadi obesitas, atau sebaliknya badan jadi kurus tidak bisa naik berat badan. Itu juga disebabkan karena labilnya, tidak stabilnya hormon yang sedang berkembang, yang sedang perubahan di dalam tubuh remaja-remaja kita hari ini. Dan beda dengan remaja-remaja masa lalu ya, remaja-remaja sebelum zaman kemerdekaan misalnya, di mana mereka itu dari mindset pola pikir, ya dari pola pikir, dari lingkungan, mereka justru didukung untuk lebih cepat dewasa. Umur 15 tahun, mungkin 11 tahun, sampai 17 tahun, 18 tahun mereka sudah harus menjadi orang dewasa. Bahkan di antara mereka sudah ada memiliki anak, 18 tahun itu. Dan itu sungguh sangat sekali matang. Beda dengan pemahaman kita hari ini, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu dianggap anak-anak. Padahal itu adalah di mana proses pentransferan energi, proses pentransferan hormon, ketika ditransferan secara baik, maka di sanalah dia akan terjadi mental yang amat sangat baik. Mentalnya akan bagus. Mungkin ketika dia menjadi seorang pemimpin, akan menjadi seorang pemimpin yang bagus. Ketika dia menjadi seorang guru, dia akan menjadi seorang guru yang bagus. Atau ketika dia jadi seorang bengkel, dia pun akan menjadi seorang bengkel yang profesional. Beda setelah 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas itu bukan remaja, itu sudah remaja kedua seharusnya. Ya. Dan itu contoh daripada tadi ketika hormon tidak tersalurkan dengan baik, padahal hormon itu adalah fitrah, di mana ketika tidak tersalurkan dengan baik maka akan rusak tubuh ini. Dan kemudian solusinya apa? Ya, solusinya apa? Nanti disesuaikan dengan keluhan-keluhan yang muncul pada diri kita masing-masing. Di mana ada yang mereka menjadi pemicu kista ketika perempuan ya. Hormon estrogennya itu memicu kista. Kenapa? Ketika hormon estrogennya tinggi, naik, kemudian dia gampang terangsang bagian bawah, terutama bagian ginjal, bagian reproduksi kewanitaannya. Ketika tidak disalurkan dengan baik, maka akan muncul gelombang-gelombang elektromagnetik yang memunculkan adanya kelenjar-kelenjar membentuk kista. Ya, dimana dia bagian dari infeksi daripada saluran rahim. Dan juga akan muncul yang lainnya, gelembung-gelembung yang lainnya atau benjolan-benjolan yang lainnya karena tidak tersalurkan daripada hormon estrogen tersebut. Dan ini nanti bisa dipanjang lebar ketika babak tanya jawab. Nanti kita panjang lebarkan bagaimana solusi-solusinya. Dan gejalanya adalah ketika estrogen dari perempuan ini mengakibatkan sumbatan di areal bawah adalah ketika dia head tidak normal, ketika dia head merasakan sakit yang berlebih, ketika dia head bahkan sampai ada yang pingsan, ketika dia head bahkan sampai merasakan sesuatu yang ingin keluar dari perutnya tapi tidak keluar-keluar, dan itu sangat menyakitkan. Dan itu biasanya sudah terjadi sumbatan-sumbatan seperti kista dan miom. Subhanallah. Kemudian solusi yang pas untuk kita bisa menjadi remaja yang sehat, baik fisik maupun pikiran kita, adalah tempatkan siapa kita hari ini. Yaitu ketika kita sudah merasa menjadi remaja, di dalam tubuh kita ini sedang peralihan, di mana estrogen maupun testosteron tadi ketika sedang berkembang naik, maka salurkan lewat bakat untuk mengolah pikiran kita, salurkan lewat fisik dengan kita melakukan aktivitas yang baik-baik ya, dimana ada obesitas ketika tidak tersalurkan dengan baik, dan di sana ada badan tidak mau gemuk, badan semakin kurus karena sudah terjadi
estrogen atau testosteron sudah memakan daripada sel dalam organnya yang menjadi kelemahan fungsi sehingga nutrisi tidak masuk. Remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sepintas daripada perkembangan hormon dalam tubuh kita yang menjadikan kita mau jadi baik atau jadi buruk. Kita mau menjadi sehat atau kita akan menjadi sakit. Dan ini bisa menjadikan daripada kita untuk lebih memapankan kita sudah lebih dewasa, ya, bukan anak-anak lagi. Yang disebut anak-anak adalah di bawah 10 tahun. Kalau udah di atas 10 tahun itu udah mulai bergejolak, mulai berkembang hormon testosteron maupun estrogen dalam tubuh kita. Apalagi kita yang sudah kuliah misalnya, itu menandakan kita sudah sangat sekali matang, ya, sudah sangat sekali matang dan kita bukan anak-anak lagi. Salurkan hormon kita dengan baik, dan aktivitas yang bermanfaat untuk badan kita, bermanfaat untuk akal kita, dan salurkan itu untuk agama kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.